Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam mata kuliah gambar teknik arsitektur Win Maliki Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa teknik gambar yang kita terapkan pada tugas-tugas kecil. Dan kali ini kita akan membuat denah dan potongan untuk bekal mengerjakan tugas besar rumah tinggal tipe 36. Ada beberapa output tugas besar yang harus kalian kerjakan nantinya. Yang pertama ada denah bangunan sederhana, yang kedua ada potongan bangunan sederhana, kemudian ada tampak bangunan sederhana, ada set plan dan layout, dan yang terakhir ada beberapa perspektif, baik itu interior maupun eksterior. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini mahasiswa mampu memahami definisi dan membedakan gambar denah, tampak, potongan, set plan, dan layout. Kemudian mahasiswa juga mengetahui urutan atau proses dalam menggambar rancangan bangunan rumah sederhana. Kasusnya dalam hal ini adalah bangunan tipe 36 ya, supaya kalian mahasiswa itu mengetahui langkah-langkahnya dalam menggambar bangunan. Dan ada hal penting yang harus kalian ketahui. Kenapa sih kok harus membuat denah? Kenapa harus membuat potongan dan gambar-gambar ini itu? Karena gambar ini adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan di lapangan. Jadi memang orang-orang lapangan yang merealisasikan desain kita itu harus perlu gambar rancangan, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Tapi gambar ini diperlukan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, gambar ini juga digunakan sebagai alat dalam menjelaskan desain rumah kepada owner, karena owner ini itu harus kita realisasikan impiannya berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, gambar ini juga penting untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota terkait. Karena ketika kita mendirikan suatu bangunan ini perlu adanya izin. Nah, salah satu syaratnya adalah adanya gambar kerja, baik itu denah, tampak, potongan, dan lain-lain. Berikutnya kita harus memahami terlebih dahulu hal yang paling utama dalam gambar kerja, yakni denah. Definisi denah menurut Thomas, yakni penampang atau potongan horizontal bangunan yang dipotong 1 meter dari bawah. Contohnya pada gambar sebelah kiri ini, jadi ada satu bangunan ya, satu bangunan, kemudian kita potong. Nah, kita potong 1 meter dari titik 0 ini, kita potong 1 meter ya, 1 meter. Maka ketika kita lihat dari atas, terlihat apa aja yang dipotong. Jadi ada dinding ya, dinding terpotong, kemudian pintu, kemudian ada jendela kepotong, kemudian nampak beberapa perabot atau furniture yang ada di dalam. Kita lihat dari atas. Ini namanya denah. Kemudian menurut Ching tidak jauh berbeda, yakni bagian atas bangunan atau rumah tinggal yang dipotong sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam bangunan berikut komponen-komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Jadi apa aja yang menempel pada bangunan ini, baik itu perabot atau furniture atau pintu atau jendela mungkin ya. Nah, ini yang terlihat dari atas. Itu yang disebut dengan denah, menjelaskan hubungan antar ruang. Kemudian denah terbagi menjadi 2 jenis, yakni denah arsitektural dan denah struktural. Di mana denah arsitektural ini biasanya kita ajukan untuk klien atau kita ajukan untuk
sebagai menarik perhatian seseorang. Jadi fokusnya memang pada keindahan, warna dan pembayangan. Jadi definisi dari denah arsitektural yakni denah yang menunjukkan penataan ruang atau tata letak furniture dan interiornya. Namun ini fokus pada keindahan. Kemudian yang kedua ada denah struktural. Denah struktural ini adalah gambar yang lebih fokus pada gambar acuan kerja. Ini yang digunakan para tukang sebagai acuan ketika kita mau merealisasikan ke dalam bangunan nyata. Ya. Nah, di sini biasanya dilengkapi dengan notasi, dimensi atau ukuran, lalu keterangan gambar ini materialnya apa dan lain sebagainya, dan struktur entah itu kolom dan lain-lain. Namun tidak menuntut kemungkinan dua jenis denah ini bisa dipadu-padankan. Kita bisa membuat seolah-olah gambar kerja lengkap termasuk keterangan, ukuran, notasi dan lain sebagainya, namun kita kasih warna. Itu juga tidak jadi masalah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika mau menggambar denah, yakni yang pertama simbol-simbol. Ya, simbol-simbol furniture yang digambar. Jadi ada sofa, ada meja dan lain sebagainya, ada almari dan sebagainya. Ini harus kita perjelas. Gambar sofa itu bentuknya seperti apa ketika tampak atas, bentuk apa? Kursi juga seperti apa, almari seperti apa dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua yakni ukuran dan keterangan nama gambar. Jadi walaupun gambar itu juga bisa diskalakan, tapi dengan adanya ukuran dan keterangan akan mempermudah. Jadi kita kasih keterangan nama ruang mungkin, atau kita kasih keterangan P lantai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni simbol notasi dinding, kolom, kusen, pintu dan jendela. Jadi orang yang ada di lapangan ketika membaca gambar Anda, walaupun hanya menarik garis ya, tapi ketika tidak ada simbol atau notasi dinding, maka dia akan tidak dibaca sebagai dinding. Contoh suatu kasus, di sini ada notasi dinding dan struktur. Ini zoom dari salah satu bagian dari denah. Di sini digambar blok hitam. Ini mungkin tidak diketahui ini jadinya materialnya apa. Namun kemarin kita sudah belajar notasi material ya. Ini bisa kita kasih titik-titik dan segitiga, artinya apa? Artinya adalah beton ya. Kemudian notasi dinding juga seperti ini, dinding batu bata. Kemarin kita juga sudah menggambarnya, mencoba menggambar. Jadi notasi bata kita pakai garis diagonal seperti ini, rata sepanjang dinding, supaya tukang juga mengetahui kalau ini materialnya dinding. Berbeda dengan partisi, ketika tidak ada notasi apapun di dalamnya, maka dia akan orang melihatnya bukan suatu bata, namun hanya sekedar partisi biasa. Kemudian yang keempat ada luas bangunan dan luas ruang. Jadi perlu kita perhatikan juga. Lalu yang kelima skala gambar. Yang keenam proporsi gambar terhadap kertas. Jadi harus kita sesuaikan besaran kertas yang kita gunakan untuk ukurannya berapa, maka skalanya pun menentukan supaya tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian berikutnya simbol-simbol arsitektural seperti kendaraan, pohon, ini juga kita berikan untuk sebagai skala pembanding ya. Kemudian yang terakhir rendering arsir warna bayangan, ini untuk gambar denah arsitektural untuk rendering ini. Berikutnya ini contoh gambar denah, gambar pasangan dinding. Jadi hal yang kita perhatikan di sini untuk pasangan bata biasanya tebalnya 15 cm. Lalu di setiap pertemuan sudut atau pojok dari bangunan itu ada kolom. Ini bisa jadi kolom praktis atau kolom struktur. Ini bisa kita isi notasi materialnya dengan notasi beton ya. Untuk batanya di sini ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Ini artinya apa? Yang tengah ini
Ini adalah dinding bata. Ya, ini dinding bata. Kemudian ada sekitar 1 atau 2 cm untuk plester. Jadi ada 2 bata. Ya, ada bata, kemudian kanan kirinya ada plester. Oke, selanjutnya ada detail bata tadi, sama ya, tebalnya 15. Ya, tebalnya 15. Kemudian untuk pasangan bata sendiri kita pakai 11. Lalu untuk plesternya 2. Nah, di sini kita fill dengan notasi bata. Nah, yang ini untuk kolom praktisnya atau kolom strukturnya, peletakannya biasanya ada di ujung-ujung atau dalam jarak sekitar 3 atau 4 meter biasanya ada kolom praktis atau kolom strukturnya. Ini kita isi dengan notasi beton. Notasinya yakni titik-titik dan segitiga kecil, ya. Kemudian, nah ini contoh penerapannya, ada pasangan bata, lalu pasangan beton. Kemudian untuk notasi pintu, ada beberapa jenis pintu tergantung nanti apa yang kita gunakan. Yang pertama ada swing door atau pintu swing seperti pada umumnya. Di sini kita harus menyertakan kusen, ya, kusen. Lalu ada daun pintu di sini, daun pintu. Nah, lalu ada titik-titik putus-putus, garis putus-putus. Ini artinya arah pintu ini mau menutup kemana. Kemudian ada pintu lipat, pintu geser, pintu saku dan sebagainya. Ada pintu ganda juga, tetap kusen harus digambar sesuai dengan notasinya. Pintu pivot ini yang engselnya ada di tengah. Nah, ini detail dari sebuah pintu. Jadi kusen. Nah, kusen ini kita pakai tebal 5 cm karena kita tidak menggunakan kayu, ya. Ini biasanya pakai aluminium. Kemudian untuk tebalnya 15 seperti tebal bata. Untuk lebar pintunya 75 atau sampai 80. Ini biasanya juga custom, tapi rata-rata yang digunakan dari 75 sampai 80. Ininya juga lebih tinggi karena biasanya kalau ketika menutup di sini ada celah untuk daunnya. Kemudian tebal daun pintu kadang rata-rata kalau di sini menggunakan 3 cm atau sampai 4 cm sebenarnya juga cukup tebal sih, tapi 3 cm biasanya cukup. Begitu, ya. Lalu ini hal yang perlu diperhatikan juga, tidak perlu adanya 2 garis seperti ini. Tidak perlu adanya 2 garis seperti ini karena ini akan mengartikan di dalam rongnya pintu akan tertutup oleh sesuatu. Jadi yang benar adalah seperti ini, tidak perlu ada garis, atau bahkan hanya 1 garis saja seperti ini tidak masalah. Karena dengan adanya 1 garis seperti ini menunjukkan bahwa ada perbedaan level antara lantai yang ada di dalam ruangan pintu ini sama lantai di sini. Ya, lantai di sini sama lantai di sini bisa berbeda. Jadi ini harus ada salah satu atau tidak ada keduanya. Tidak ada keduanya. Ya. Ini tidak disarankan. Kemudian untuk notasi jendela. Nah, jendela ini ada berbagai macam, namun yang paling krusial adalah jendela mati dan jendela hidup. Nah, jendela mati ini sama jendela hidup. Jendela mati artinya apa? Artinya jendela ini tidak bisa dibuka, hanya ada kaca saja. Jadi di sini detailnya hanya kusen, lalu di tengahnya ada 1 garis. Ini mengartikan kaca. 1 kaca yang di tengah tidak bisa dibuka. Kemudian jendela ventilasi atau jendela yang bisa dibuka, jendela hidup. Jadi di sini ada kusen, lalu ada daun dari jendela itu. Biasanya 2 garis, ya. Jadi beda notasinya antara jendela mati sama jendela hidup. Kemudian ada jendela geser, jendela ayun, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini detailnya, ini jendela hidup. Jadi ada kusen, lalu ada daun jendelanya. Ada kusen, lalu ada daun jendelanya. Ini juga sama, ada kusennya. Nah, untuk lebar jendela sendiri sebenarnya juga custom.
berbagai macam jenis ukuran. Untuk kusenya biasanya pakai 5 atau 6 mungkin kalau pakai kayu ya, tapi kalau pakai aluminium gitu 5 cm sudah cukup. Untuk tebalnya 15 seperti halnya pasangan bata. Nah, berikutnya ini contoh penggambaran denah. Jadi denah ini tampak dari atas. Lalu ada beberapa furniture yang harus digambar, beberapa furniture, lalu bukaan atau pintu sama jendela di sini. Ini pintu sama jendela. Kemudian keterangan ruang tamu, ruang keluarga, teras dan sebagainya. Kemudian ada garis putus-putus seperti ini menunjukkan AA, garis putus-putus di sini BB. Ini artinya adalah untuk potongan ya. Jadi setelah denah selesai kita juga harus menentukan garis putus-putusnya ini, garis putus-putus AA sama BB untuk potongan. Penggambarannya seperti ini. Jadi area mana yang mau dipotong. Di sini ada suatu kasus bangunan, contoh bangunan ini lalu dipotong. Nah, ini menjadi suatu potongan untuk menunjukkan ketinggian ya. Itu berikutnya potongan di sini definisinya menurut Thomas adalah penampang atau potongan vertikal bangunan rumah tinggal yang dipotong dari atas ke bawah sehingga terlihat bagian-bagian apa aja yang dipotong. Ini berbeda dengan yang denah tadi. Kalau denah dipotong secara horizontal, kalau potongan dipotong secara vertikal. Jadi mulai dari pondasi, lalu dinding, lantai 2, lalu atap, ini terlihat semuanya. Ya, ini untuk yang arsitekturalnya, strukturalnya juga sama. Ada bagian-bagian yang terpotong dan ada bagian-bagian di dalamnya yang terlihat. Berikutnya jenis-jenis potongan. Ini juga sama halnya dengan denah, dibagi menjadi 2, yakni arsitektural dan struktural. Kalau arsitektural ini yang fokus pada keindahan atau warna dan bayangan, seperti halnya contoh gambar. Kemudian potongan struktural ini yang dijadikan acuan kerja. Jadi lebih kelengkapannya ada pada keterangan, lalu ukuran dan notasi apa yang diterapkan ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sama halnya dengan denah, namun di sini yang pertama yakni ukuran dan keterangan nama gambar, kemudian simbol-simbol dan notasi, lalu luas bangunan atau luas ruang, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, gambar pondasi yang terpotong, gambar kuda-kuda untuk atap yang terpotong, simbol modul grid ruang, dan galian tanah untuk pondasi. Nah, sedangkan untuk pondasi sendiri perlu saya jelaskan di sini. Yang bagian paling bawah sendiri yakni ada urukan pasir, biasanya tebalnya 5-10 cm. Ini ya 5-10 cm. Kemudian di atasnya ada batu amstamping atau batu kosong. Ini batu kali yang disusun secara berdiri, secara vertikal. Ya, tebalnya mungkin 20 sampai 30 lah, 20 sampai 30 atau 25. Kemudian di atasnya batu amstamping ini baru diisi batu kali, ditumbuk oleh batu kali sama spesi. Jadi supaya rekat, pondasi batu kali. Kemudian ini tanah diuruk ya. Kemudian tanah diuruk. Jadi kemarin sudah sempat membuat notasi material tanah uruk itu seperti apa, penerapannya ada di sini. Kemudian di atasnya pondasi ada slope ya. Slope ini pasangan beton bertulang. Ukurannya biasanya lebih tinggi karena bebannya dari bebannya ke samping. Lalu di atasnya urukan ada pasir lagi 5-10 cm. Kemudian di atasnya ada spesi. Mungkin kemarin bisa dilihat lagi spesi itu notasinya seperti apa. Spesi ini untuk merekatkan keramik ya. Jadi di atasnya spesi, baru keramik ini campuran semen sama pasir untuk spesi.
lalu di atasnya baru keramik. Kemudian di atasnya slope ada truss ram. Truss ram ini campuran semen yang lebih banyak supaya air tidak mudah meresap. Kemudian ada pasangan bata. Nah, potongan pasangan bata pun sama dengan yang ada di denah, yakni 2 cm untuk plester kanan kiri dan tengahnya 11 cm untuk pasangan bata. Kemudian ada jenis pondasi lain lagi selain pondasi batu kali pada umumnya. Di sini ada pondasi sepatu. Pondasi sepatu juga kurang lebih sama susunannya, namun berbeda material. Yang paling bawah ini notasi tanah asli, ya, tanah asli. Kemudian yang paling bawah ada pasir. Lalu lantai kerja ini bisa pakai beton, ya, campuran semen pasir cor lah ya, cor. Kemudian kita kasih pembesian, ya, ngeram besi dulu. Kemudian setelah itu dari besi ini kita cor lagi, lalu kita uruk, ya, pakai tanah uruk dan naik sampai ke atas. Pastinya sama dengan pondasi batu kali tadi, ya, ada slope, lalu ada pasir, spesi, keramik dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk detail atap. Untuk contoh ini adalah atap kayu, jadi memang lebih banyak komponennya, berbeda dengan atap galvalum. Kalau atap kayu posisinya ada di paling atas, struktur paling atas setelah pondasi, ya. Lalu ada badan bangunannya, yakni ada kolom dan juga dinding. Kemudian yang paling atas ada struktur atap. Yang paling bawah dari struktur atap ini adalah ring balok. Ini posisinya paling bawah. Ring balok ukuran 15-15. Kemudian di atasnya lagi ada struktur kuda-kuda. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca dari slide-nya. Lalu ada pasangan gording, lalu ada skor, rem, usuk dan juga genteng penutup paling akhir, ya. Kemudian ini contoh yang ada di lapangan, sebuah galian pondasi. Jadi langkahnya memang kita menggali pondasi batu kali secara menerus berdasarkan arah denah yang kalian gambar. Jadi terlihat. Kemudian setelah digali baru diisi batu kali. Ini untuk pondasi. Kemudian setelah pondasi di atasnya ada slope yang ini yang sebelah kiri pembesian slope-nya, yang sebelah kanan proses bekesting dan pengecoran. Jadi slope itu memang terikat dengan kolom, ya. Nah, ini sudah mulai ketika sudah kering bekestingnya baru dilepas, slope-nya sudah jadi. Kemudian perataan tanah, jadi rata dengan slope. Kemudian pemasangan kolom. Ketika kolom sudah jadi, sebenarnya untuk pasangan kolom sama dinding ini bisa jadi satu, tergantung tekniknya tukang masing-masing. Jadi ketika memasang dinding bareng dengan kolom, supaya ikatan antara kolom sama dindingnya bisa menjadi satu, ini pasangan bata. Kemudian di atasnya lagi ada pasangan balok, lalu ada ring balk untuk atap. Kemudian atap ini ada berbagai jenis model struktur, namun yang saat ini sering dipakai itu atap galvalum. Untuk kayu mungkin sudah hampir jarang ditemui, tapi ya masih ada sebenarnya untuk menggunakan struktur kayu. Kuda-kudanya pun juga berbeda jaraknya. Kalau kayu bisa 3 meteran jaraknya, kalau untuk kuda-kuda galvalum ini 1 meter atau 1,5 meter harus dipakai kuda-kuda. Berikutnya kita beranjak ke kasus rumah tipe 36. Jadi ini satu contoh tipe 36. Kita melihatnya, kenapa sih kok disebut 36? Apakah nomornya 36 atau bagaimana? Tidak. Tapi 36 ini kita lihat dari luasannya. Kita hitung semua luasan ruangan yang ada di rumah tersebut.
Contoh luas kamar 1 ya. Kamar 1 ini adalah 2,75 dikalikan 3 meter ya kan. Luasnya adalah 8,25. Kemudian kamar 2, kamar yang belakang sini ukurannya 3 kali 3. Ketemunya 9 meter persegi. Lalu ruang tamu 3,75 kali 3, luasnya 11,25. Lalu luas area kamar mandi ini langsung saya hitung dengan depannya 1,5 kali 3, ketemunya 4,5. Nah untuk teras sama teras belakang ini kita hitungnya setengah. Jadi katakan yang depan ini 1 kali 3 ketemunya 3 meter, ini juga 3 meter, jadinya kita hitung separuh 1,5. Kalau di jumlah total 36. Nah dari luasan itulah 36 meter persegi, jadinya tipe rumah 36. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.